Ini juga bagus guys buat foto di Flower Hills. Pas. Barengan. Nah, kalau Pertama dapat merah. Next, cobain fasilitas yang lain guys. Hari ini sekarang gua mau cobain latte art class. Jadi kita akan diajarin bikin art latte dan beberapa pengetahuan tentang coffee. Hope you enjoy it ya. kita di sini ya berarti ya. Ini mbaknya lagi preparing dulu semuanya dan all this class is free ya guys. Jadi kalian bisa menginap vacation sambil belajar. Oke, so hari ini kita belajar latte art class. Tapi kita lagi pakai kopi gunung gelis. Gunung Gelis. Betul, kopi gunung gelis yang notabene dia lebih acidity-nya lebih tinggi dibandingkan kopi-kopi yang lain. Gunung gelis itu hampir sama dengan kopi Bali. Oh oke. Gitu. Jadi kalau misalkan yang low acidity carinya adalah kopi Sumatera, Aceh, Lintong. Itu kopi-kopi yang Nggak asam ya? Iya betul. Tapi kalau yang medium yang lebih kompleks carinya adalah kopi Toraja, Flores dan Papua. Tapi kalau untuk Jawa Barat dan Bali acidity-nya akan lebih tinggi. Gitu. Ini untuk dasar si karakter kopi. So, karena 2 orang ya? Iya. Jadi lebih enak langsung aja kalau untuk 2 orang. Ini namanya portal filter. Di sini ada 2 drip, ada yang 1. Biasanya untuk yang full espresso, tapi kami jarang gunakan karena di sini juga bisa. Jadi 1 drip ini bisa sampai dengan 30 ml. Berarti kalau 2 drip bisa dengan 60 ml. Jadi kalau misalkan ada yang minta single espresso pun kita masih bisa gunakan yang gitu. Tetapi kalau untuk single drip ini bisa maksimalnya hanya 18 gram. Sedangkan kalau untuk ini bisa sampai dengan 22 sampai dengan 25 gram. Tergantung dari portal filter bawaan mesinnya sendiri. Kalau kita di 57 untuk diameternya which is 22 udah paling full. Kalau di 58 diameternya itu di 25 masih oke. Cuman untuk si ground coffee-nya dia harus sangat-sangat harus betul-betul halus sekali. Kalau ini kan nggak begitu. Coba pegang aja. Ini nggak begitu halus ya? Nggak begitu halus. Oh padahal oke. Kalau yang untuk yang sampai betul-betul halus itu kayak ini, kayak tepung. Oke. Tepung atau bedak powder itu betul-betul sangat halus. Padahal ini udah lumayan halus. Kayak gitu. Nanti karena 2 ini apa-apa jadi nanti kita coba satu-satu ya. Ini ada turn on sama turn off-nya ke tengah. Diperhatikan ini turn off-nya ke tengah, turn on-nya ke belakang. Jadi turn on Dipencet ya itu ya? betul, turn off-nya ke belakang. Turn off-nya ke tengah. Udah sampai dengan karena di sini sebetulnya kita harusnya ada timbangan, kita bisa timbang. Cuma karena kita sudah setting, jadi kalau misalnya full sampai dengan batasan ini itu di 20 gram. Oke. Ya, jadi caranya nanti kalau kita ada full locking dulu. Berarti udah full 20 gram. Oke. Ini namanya temper atau temping. Ini biasa digunakan untuk memadatkan kopi. Jadi kopi yang ground coffee itu kita padatkan. Ini alasnya temping mat. Kita taruh. Nggak usah terlalu ditekan, cukup taruh aja. Taruh. Dan tekan. Kenapa? Karena tempingnya sendiri sudah berat. Ini 700 gram. Berat ya? Kayak dumbbell sekilo. Ya, hampir sekilo. Nggak bener. Jadi ini udah lumayan berat. Oke. Setelah itu kita flushing. Ini namanya espresso machine. Espresso machine ini untuk standarnya di 9 watt. Any kind of mesin espresso apapun mereknya, apapun bentuknya, kalau sudah semi, sudah profesional seperti ini, dia pasti 9 watt. Terkecuali automatic. Kalau untuk automatic dia barnya sedikit. Bisa sampai 0,3 sampai 2. Tapi Itu ya yang di situ ya? Barnya itu lihatnya dari mana? bar itu ada di sini.
Oh, dan dia di dalam. Jadi untuk tekanan. Kalau di mobil tuh kayak mesin tekan. Oh, oke. Oke. Kalau di iklan oli suka ada tuh yang juga. Oke, kita flushing. Tangan satu di sini, tangan di sini. Kenapa? Karena pasti berat untuk pertama kali. Oke. Oke. Tangan satu kita flushing. Kenapa kita flushing? Karena sebelumnya kita nggak tahu nih. Sekarang saya gunakan Gunung Gelis. Ternyata teman saya Zidan misalkan tadi lagi nyoba balik. Jadi biar nggak Rasanya nggak kecampur. betul. Oke. So setelah itu ini 30 derajat kemudian masuk. Karena di sini ada 2 ear ya, diperhatikan ada 2 ear. Jadi sampai masuk. Setelah itu baru tangan. Setelah seperti ini nanti transfusi dia keluar pelan, habis itu rilis biar dia ini sendiri. Oh, dia berhenti sendiri nanti, Betul, nanti dia walaupun berhenti. udah dilepas. Betul, karena sudah tersetting di sini untuk 30 mili. Oke. Ya. Selesai. Locking, flushing lagi. Ini namanya espresso. Oke. Baru mulai kan? Mau coba? Enggak. Enggak. Oke. Pahit. Kenapa? Pahit. Sayang padahal. Hah? Sayang. Iya. Atau hati? Betul. Atau love itu? Iya. 3 bulan. Betul. Karena apa? Karena kita harus belajar bikin foamingnya. Yang paling susah adalah bikin foamingnya. Oke. Oke. Ini namanya steamer atau steam one. Ini namanya steam tip. Jadi kalau ada yang kayak gini, ini namanya steam tip. Kalau untuk keseluruhan steamer atau steam one. Gitu. Pahit pasti. Pahit. Orang apa kok resto? Tapi lama-lama enak sih. Pahitnya hilang. Hah? Pahitnya hilang lama-lama. Masa sih? Iya. Ternyata minum espresso doang tanpa gula enak juga, guys. Coba mau. Kopi bawa bapak. Saya biasa minumnya kopi susu gula aren, Mbak. Susah kalau gitu. Oke, jadi ya. Oke. Kita flushing dulu. Kalau biasakan flushing selain takutnya kecampur dengan kopi lain, kalau sebenarnya lebih flushing itu untuk kebersihan kita juga sih. Ya. Dan lainnya. Tapi flashingnya dari tadi selalu putih ya? Selalu. Bening maksudnya. Ha? Oke. Ini tip taruh di atas permukaan. Ini anggap aja nih Susu. Milk jug dan Oke. susu ya. Karena milk jug pasti nggak kelihatan. Jadi ditaruh di atas permukaan susu. Setelah itu di stretching ke bawah. Ini namanya stretching. Stretching itu apa? Stretching itu untuk pembentukan foam. Sedangkan steaming adalah untuk menghaluskan. Jadi jangan sampai kebalik. Saya mau stretching, berarti dibentuk. Kalau steaming berarti dihaluskan. So, Dihaluskan itu maksudnya foamnya lebih padat ya? Bubble-nya lebih padat. Iya, lebih halus. Oke. Pertama kita buat foamnya, stretching, sedikit, habis itu ke atas. Itu namanya steaming. Jadi pada saat di ke atas kan, itu namanya steaming. Kayak gitu. Paham ya? Kalau apa tadi steaming, satu lagi apa? Stretching. Stretching. Kalau stretching dulu baru streaming? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Stretching dulu memang baru steaming. Bukan kalau steaming dulu atau baru stretching nggak bisa? Nggak bisa. Ah. Jadi memang harus stretching dulu baru steaming. So, mau siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Coba. Aku bantu ibu. Ini berarti nggak usah pakai timbangan kan? Nggak usah. Oke. Ini ya? Lagi. 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 Cukup. Oh, ini buat ini. Masih ya. Kopi, ibu lurus aja dari sini. Ya, belakang. Ya, katanya bisa juga. Nggak cukup. Begini. Oke, kiri, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Wah, Keren. berat amat.
enggak. Terus oke, ke atas ini. Jalan sendiri kan? Itu udah selesai. Nggak usah di ini. Nah, oke. Cukup. Kita gunakan susu dari Cimory. Kenapa dari Cimory? Karena kita butuh fatnya sebetulnya. Kalau untuk fatnya sendiri, kalau untuk si Cimory nggak terlalu banyak, hampir sama dengan Diamond. Diamond itu 9%, kalau Cimory 7%, kalau untuk si Green Milk itu 5%. Jadi untuk beberapa kopi kita tergantung nih, misalkan karena ibu sering minum kopi susu gula aren, biasanya membutuhkan yang kadar lemaknya yang tinggi 9%. Jadi untuk kalau yang diet nggak cocok. Tapi kalau pakai susu low fat, buihnya akan lebih sedikit ya? Enggak juga. Oh, nggak ngaruh. Cuman juga dari ngaruh. sisi rasa aja. Sisi rasa aja lebih flat. Gitu. Kalau untuk yang si skim milk. Oke. Sekarang kita gunakan yang beneran. Silakan, Bu. Nah, ini Bawa yang dulu ya berarti ya? Betul. Ibu kidal atau enggak kidal? Enggak kidal, berarti ini di kanan, yang ini pegang yang kiri nih. Ini hati-hati ya panas. Pegangnya ini karet. Ini ke bawah. Ya, tadi tangannya. Oh, itu ya. Nah, bawahin aja pegang tangan tadi. Oh, dilepas Biar tahu nggak apa-apa. panas. Oh iya, jadi anget. Oh iya, jadi tambah panas. Panas? Biar busa ya. Panas. Kalau sudah panas balik. Tapi panas untuk cappuccino ibu sebegitu. Karena kalau di kopi itu nggak pernah. Oh, berarti masing-masing orang beda-beda. Betul. Mau panasnya seberapa? Betul. Tetapi kita punya standar. Kalau di kopi itu untuk susu bisa sampai dengan 70. Itu belum 75, ini 65. Oh. Kalau masih pakai Hangat ya? masih hangat berarti masih 65. Karena Jadi kan nggak cooking. pakai ini. Knocking and then rolling. Silakan. Ini buat padetin ya? Ya, buat menghalusin. Rollingnya ya ininya sampai muter. Sudah. Oh. Perhatiin lagi ya. Ya. Maaf nanya, tadi Ya. kenapa kan ke bawah kan harusnya ini tidak stretching sama Rolling. Tadi yang rolling enggak? Rolling tadi. Tadi rolling. Ya, yang ke bawah itu yang di ini dia muter, dia buat ngehalusin si foamnya. Oh. Gitu. Oke. So, jadi anggapan ini milk check sama si susunya. Biar ini baik-baik, tangan saya lihat baik-baik. Kebanyakan orang adalah ininya yang gerak. Seharusnya si susunya yang gerak, ya. Pertama, masukkan pelan-pelan, and then rolling dikit, ambil, rolling lagi biar si foam sama si liquidnya nyatu. And then digoyanginnya adalah ininya, susunya. Ke atasin, baru. Jadi semakin tinggi dia akan semakin kecil Oke. volumenya, tapi kalau semakin rendah dia akan semakin besar. Berarti ininya nggak boleh gerak pergelangan tangannya. Iya, harusnya susunya yang gerak. Pergelangan gerak itu ketika kalau kita mau bikin sesuatu yang kayak misalkan tulis, post atau gimana, kita akan buat hard dulu aja. Oke. Ya, jadi kumpulkan dulu di tengah, habis kumpulkan di tengah, naikin, baru ditarik. Susah. Gampang. Silakan. Nyamannya gimana megangnya? Kayak gitu. Oke, saya bantu ya. Ya. Gak usah pegang tangannya, pelan, ya. Tetap, rolling dulu dikit Bu. Oke. Naikin ke atas, tarik. Putar sekarang. Kayak tadi. Naikin ke atas, tarik. Miringnya. Enggak. Naikin ke atas, tarik. Udah dulu. Shut up.
Lauknya yang satu kecil. Oke, thank you. Susah ya bikin obrolnya. Boleh Bu, Ini satu yang lagi. mbaknya, ini yang saya. Thank you mas, thank you mbak. Iya Ibu. Kalau di sini kita pure robusta. Oh jenis coffee-nya. Betul. Kalau di sana dia mix berarti Betul. antara robusta sama arabica. Plus di sana tadi kan Ibu breakfast ya. Iya. Berarti dia pakai otomatis kan? Oh, nggak tahu deh. Otomatic yang ada kalau Ibu di buffet itu. Yang di pojokan yang Iya. deket ice coklat apa itu? Nah, itu sebelah situ ada Coffee mesin station. kopi. Ya, Iya. ada kopi. Nah, itu dia pakai mesin espresso. Jadi Oh, kalau itu otomatis. jadi nggak manual brew gitu. Betul. Kalau di bawah untuk breakfast, kecuali untuk ala carte kita akan menggunakan sama seperti ini. Oh, dan memang kalau manual kayak begini itu yang lebih profesional lebih bisa ngatur ininya ya. Betul. Oh, Dari suhu pantas. kita bisa ngatur, lalu dari untuk transfusi itu adalah pengeluaran CO2. Jadi sebenarnya ada CO2-nya Ibu. Kenapa? Karena kita roasting pakai menggunakan gas. Sometimes kita kalau pada saat minum kopi, khususnya black coffee, kadang suka ada rasa sparkle. Suka Iya. ya. Nah, itu karena ada gasnya. Berarti fresh coffee. Gitu. Kalau misalkan Ibu ada fresh coffee misalkan menggunakan medium sparkle, jadi dia baru roasting tuh betul-betul fresh. Oh, berarti kalau enggak berarti itu Udah lama tuh. udah biasanya lama around ininya maksudnya 2 minggu. espressonya udah dibikin duluan gitu ya, ditaruh di teko gitu ya kalau udah Enggak, lama. bukan. Oh bukan, jadi Bean yang seperti ini. oh beannya yang udah Iya. lama. Betul. Oh oke. Yang seperti ini around 2 minggu atau 3 minggu dia memang sudah bagus. Kalau kita ini udah 2 minggu. Kenapa? Karena untuk dari selesai roasting kita harus dires selama 7 hari. Oh justru maksudnya makin lama makin bagus. Enggak makin lama makin bagus. Jadi roasting itu kita menggunakan api dan gas. Heeh. Api dan gas untuk mengeluarkan dan api dan gas di situ kadarnya harus 7 hari di resting. Oke. Untuk ini biasanya paling lama 6 bulan. 6 bulan tuh paling lama itu. Di atas 6 bulan udah nggak jangan dipakai gitu istilahnya. Bukan yang dipakai, boleh dipakai, akan tetapi flavornya akan berubah, akan turun. Oh. Jadi biasanya kalau kita minum nih kayak tadi kan karena dia fresh espresso, pada saat kita minum tuh terasa ada mungkin lime-nya, lemonnya, citrus kah, atau nati kah, atau coklat. Tapi kalau misalnya udah 6 bulan lebih, mungkin akan turun flavornya. Kalau untuk makanan, kalau untuk kopi sendiri bisa sampai bertahun-tahun Bu, bisa digunakan. Cuman the best The best testnya 6 testnya bulan 6 gitu. bulan. Dan masing-masing kopi beda-beda ya. Hampir seluruhan untuk karakternya ya beda-beda. Kalau misalkan untuk expired tuh hampir sama. Kurang lebih pokoknya the best testnya di 6 bulan itu. Kalau 6 bulan kalau Ibu ngeliat misalkan roasting date-nya sekarang kan start Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti habis Juli berarti dia akan turun. Mulai turun. Ya. Jadi selalu dilihat kalau packaging dari itu mau Ibu beli di supermarket atau di Excelso kah atau di cupu kah atau apakah, dilihat pasti date-nya. Oh, bulan kemarin berarti masih oke. Oke. Gitu. Oke. Jadi makasih banyak. Terima kasih banyak ya. Makanya aku bingung kok kayak yang di breakfast beda, yang ini lebih enak. Ini harusnya masih pahit nih punya kita, tambahin gula. Enggak pahit. Masa Enggak pahit. Enggak, coba aja Bu. dari susunya berarti manis. Iya, makanya. Kalau yang di breakfast tuh kalau saya nggak kasih gula pahit. Ya, karena dia ada robustanya, sedangkan robusta makasih. bumbunya yang salah. Oh, maksudnya sebenarnya kalau minum kopinya doang nggak akan ngaruh ke lambung, Enggak. Jadi walaupun belum sebenarnya- makan. Betul. Kadang kita di sini jangankan gitu, mungkin dari teman-teman kita aja sekitar sini lah gitu. Itu ada lamburin gitu. Ya semua pasti ada lambung, nggak mungkin nggak ada lambung. Iya, kalau nggak ada lambung mati dong. Iya. Maksudnya Gitu. penyakit lambung. Nah, akan tetapi sebetulnya minum kopi yang bagus itu adalah kurang lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi pada saat kita minum kopi itu jangan pada saat ini masih panas nih sampai suhunya turun sampai dingin. Nah, itu yang bikin enak. Kenapa? Karena susunya bukan kopinya yang bikin. Itu yang bikin mah itu. Iya. Kalau es kopi, Nah, kalau untuk ice coffee karena dia dari es ya. Jadi maksudnya dia memang udah chill duluan. Bukan dari yang panas lalu turun temperaturnya. Itu susu sebetulnya. Oh, jadi yang bikin ininya lambung tuh susunya. Sebenarnya si susu dan gulanya oke. gitu. Jadi kalau susu Kayak panas tadi harus langsung di ini. Tadi minum kopi espresso itu kan suhunya udah agak turun, nggak apa ya, nggak sakit, nggak enak atau nggak gimana kan? Karena memang pure itu kopi. Aku pikir karena aku kan udah makan nasi, nggak ngaruh ke situ ya. Karena kan Juga katanya sih. kan
nggak boleh minum kopi kalau belum makan. Jadi masih perutnya masih kosong. Ya, Takutnya memang kena sudah mah. turun-menurun ya, Bu. Iya. Makanya. Tergantung orang loh. Udah kayak turun-menurun gitu dari ini jangan ini ya, jadi ini ya. Itu sampai ke dokter pun seperti itu. Iya, tapi sebenarnya enggak. Sebetulnya enggak, sebetulnya. Akai-akai. Cuman kalau misalkan bikin kelancaran dan jantung lebih bagus, ya saya akui. Saya akui ya, memang untuk jantung kita bisa, karena kafeinnya kan, kafeinnya yang 3 sampai dengan 2%. Gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya dalam satu hari maksimal 2 cup deh, udah cukup kayaknya. Oh. Apalagi udah yang 30 ke atas ya. Kayaknya 2 cup udah cukup. Oke. Jangan lebih-lebih, Bu. Jangan lebih-lebih. Oke, siap. Makasih ya, Mbak Presil ya. Makasih. Oke guys, jadi karena gue nginep itu 2 malam ya di Pullman dan gue nggak sempet kasih lihat ke kalian all atau the whole facility. Ini gue kasih lu mapnya ya. Gue di puncak 2 hari, gue udah mulai pilek guys. Nih di sini ini ada Damar restoran yang tempat gue breakfast, lalu ada Medco itu kayak steak gitu, lalu ada Padi Pool Bar itu bar yang di pinggir kolamnya, lalu ada Salak Bar tempat gua redeem si welcome drinknya. Oke. Lalu di sini ada Pullman Fit, gua sempat shoot bentar ya waktu itu, tempat gymnya, lalu ada tempat jogging tracknya. Gua nggak sempat kesana. Nah di balik sini, kebalik guys. Nih, ini ada kolamnya. Jadi dia kolamnya tuh ada 3, family pool, infinity pool ya kan. Terus ini satu lagi gue lupa, nanti kita lihat. Ini ada kids playground ya, yang tempat deket ngambil sepeda. Lalu ada biliar, itu yang gue main juga ya. Lalu ada tempat taman ikan, bukan taman ikan sih, taman yang ada kolam ikannya dan segala macam. Oke, sekarang kita buka lagi. Nah ini tadi yang gue bahas sama kalian ya, tuh. Oke. Lalu di bawah itu dia ada room directionnya nih ya, jadi ada namanya itu dia Jaran, Halimun, Galunggung, Foja, Egon dan lain-lain. Ini semua adalah map roomnya dia. Lalu kita balik. Nah ini dia map, dia punya indeks lah istilahnya ya. Ini ada resort mapnya dia nih yang tadi gue bilang. Nih ini adalah Damar. Ya, ketika kita keluar dari restoran Damar itu ada kolam. Di sini ini adalah family pool. Ini sebelumnya gue waktu nginep gue pernah berenang di sini juga. Cuman ini yang pernah gue coba guys. Oke, lalu ketika lu jalan ke sini, ini ada tempat dekat restoran tuh ada fitness center, ada Salak. Lalu ini adalah Padi Pool. Nah, satu lagi Padi Pool yang gue lupa tadi. Padi Pool yang ada Padi Pool barnya. Terus di belakangnya Padi Pool itu dia ada spa. Dan ini yang di sini ini infinity pool. Nah, kalau kalian mau nginep ya, nih tips dari gua, kalau kalian mau nginep yang view-nya itu pool atau direct ke pool akses, itu kalian harus nginep di dekat-dekat sini nih. Oke, Batur ya, Cerme nih di sini. Dan juga Dieng. Yang lebih ke akses pool itu yang Dieng ya guys. Kalau yang di sini itu cuma sekedar view poolnya doang. Ya ini kayak kamar yang gue tempatin. Oke, nah ini ada feeding fish, ini ada tree house. Nah kalau yang daerah sini nih, ini kebanyakan dia view-nya adalah langsung ke Gunung Salak. Nah nanti kalian juga bisa jalan-jalan ke yang gue bilang, lihat angsa atau bebek sih tuh ya, itulah kayak gitu. Ya, nah ini dia, jadi dia fasilitasnya tuh banyak banget. Dan karena like every hotel itu ada swimming pool ya, dan gue staycation di sini 2 hari dan gak cukup buat explore semua ini. Akhirnya gue memilih gue mengeksplor yang jarang ada di hotel-hotel bintang 5 lainnya. Contohnya yang kayak gue bilang Archery atau Panahan, Barengan. Nah, kalau lalu biliar, lalu grab wheel. Gue mau ngebut, gue tabrak kameramen gue ya. Kayak gitu-gitu itu kan nggak semua hotel ada ya.
Oke deh, mungkin ini bisa membantu kalian. Sorry banget kalau nggak komplit kali ini karena waktunya terbatas banget dan fasilitasnya di sini banyak banget dan kalian juga banyak banget spot foto yang kalian bisa dapatkan di sini. Contohnya adalah seperti ini. Thank you for watching. Jangan lupa ikutin terus culinary journey, travel journey gue, dan journey-journey yang lainnya. Gue akan kasih rekomendasi-rekomendasi buat kalian. Ya, tentunya yang terbaik lah ya buat kalian. Semoga rekomendasi-rekomendasi gue membantu buat kalian. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa subscribe YouTube channel Rizka Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.